Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mungkin beberapa nanya gini, kok baru tunangan udah cerai? Nah, zaman itu orang kalau tunangan, budaya Yahudi adalah gini, dianggap sudah seperti suami istri. Tapi belum hidup belum hidup bersama sebagai suami istri. Jadi kalau mereka berpisah disebutnya juga bercerai. Nah, itu yang terjadi. Ayat berikutnya, tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi, kata malaikat, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah, anak perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bahwa apa yang terjadi memang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa Tuhan akan datang dengan cara begitu. Dengan cara yang buat kita, emang gak ada cara lain? Saya juga gak tahu ada cara lain apa enggak, tapi inilah cara yang dipilih Tuhan. Ayat berikutnya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Buat Maria, buat Yusuf, ya kan? Buat mereka mengalami sesuatu yang gini, rencana dalam hidup mereka jadi kacau balau. Pertanyaannya begini, kok Yusuf mau ya? Dan pertanyaan berikutnya ini, kok Yusuf mampu ya? Kok bisa? Kalau gua nggak bisa nih, mungkin kita pikir gitu. Kalau gua mending nggak mau, gua sih mending tinggalin dan sebagainya. Kok Yusuf mau? Kok Yusuf mampu? Ada 3 stage dalam hidup Yusuf, dalam peristiwa tadi, dalam ayat tadi yang sebetulnya terjadi. Kalau sudah baca ayat tadi, maka ada 3 stage. Yang pertama, ada masalah kehidupan. Ya kan? Buat Yusuf itu masalah kehidupan. Atau juga gini, kata lain masalah itu adalah masalah itu datang karena rencana Allah yang tidak sesuai dengan keinginan Yusuf. Ada rencana Allah yang dinyatakan, yang Tuhan kerjakan, yang berbeda banget dengan rencana Yusuf. Yang menabrak banyak hal yang membuat Yusuf jadi punya masalah. Tapi yang kedua stage-nya adalah gini, Tuhan menyatakan diri lewat malaikat. Tuhan menyatakan diri lewat mimpinya dan membuka mata Yusuf. Dan stage kedua inilah yang jadi penting sekali. Karena waktu Tuhan menyatakan diri, Tuhan membuka mata Yusuf, maka stage yang ketiga, Yusuf memutuskan untuk taat dalam rencana Tuhan. Oke? Nah, kita akan bahas ini. 3 stage ini kenapa? Karena seperti Tuhan bekerja seperti itu dengan Yusuf, Tuhan juga seringkali berjalan dengan cara yang berbeda sama keinginan kita dalam hidup saudara dan saya. Dan kita membutuhkan stage kedua ini. Tuhan menyatakan diri dan membuka mata kita. Supaya kita sama seperti Yusuf bisa memutuskan untuk mau taat sama rencana Allah. Tanpa yang kedua, stage yang kedua, maka kita nggak mungkin bisa taat. Kita nggak mungkin bisa mau ada dalam rencana Allah. Saudara dan saya, kita membutuhkan stage kedua. Nah, bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup Yusuf juga? Yang pertama adalah begini, Tuhan memakai kasih karunia-Nya untuk mengubah kita dari dalam. Slide berikutnya ya. Grace mengubah kita dari dalam. Coba kita lihat ayatnya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya lebih jelas mungkin buat saudara dan saya. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian atau kamu rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Saya ulang lagi. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam diri kita untuk membuat kita rela dan sanggup mampu menyenangkan hati Allah. Jadi Tuhan yang memberikan kasih karunia di dalam kita untuk kita bisa mau dan mampu untuk
menyenangkan hati Tuhan, untuk ada dalam rencana Tuhan. Kenapa saudara dan saya bisa ada di sini? Sebetulnya karena Roh Kudus bekerja di dalam saudara dan saya, karena Tuhan bekerja dalam diri kita. Mungkin ada yang bilang, karena gue diajak mama gue. Mungkin ada yang bilang, ya karena pacar gue minta gue di sini, kalau enggak gue diputusin. Tapi saya mau beritahu, di balik semuanya sebenarnya Tuhan yang lagi bekerja dalam hidup saudara dan saya. Dia yang lagi bekerja dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Tuhan sedang mengubah saudara dan saya dari dalam. Orang yang bilang nih, gue udah ngehina-hina Tuhan kayak apa? Kok bisa sekarang gue ada di gereja? Tanpa pekerjaan Tuhan itu, maka kita bisa tahu apa yang baik, apa yang buruk. Bisa. Kita bisa tahu ini harusnya gue kerjain, ini harusnya tidak gue kerjain. Tapi tanpa Tuhan bekerja dalam diri kita, maka kita nggak punya cukup kemauan, nggak punya cukup kemampuan untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Nggak bisa kita bertobat, apalagi hidup sebagai anak Allah. Itu perlu kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita.